Materi tentang literasi keuangan. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, baik untuk anak-anakku. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai literasi keuangan. Nah, tadi Pak Ustaz sudah sampaikan apa itu literasi keuangan. Nah, apa itu literasi keuangan? Ada yang kira-kira apa yang akan kita bahas ini? Apa yang akan uang begini ya? Gitu ya, money. Oke, money. Oke, sebelum kita belajar money, nah perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Ibu Ana, bisa dipanggil Ibu Ana. Kemudian ada Bapak Adi. Kemudian ada Ibu Ita. Jadi Ibu Ita, Ibu Ana, Bapak Adi. Halo semua. Halo. Oke. Jadi Ibu dan Bapak ini dari Universitas Muhammadiyah Makassar, kolaborasi dengan Akademi Maritim Indonesia API. Jadi Bapak Ibu dosen dari dua kampus ya berkolaborasi untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anakku semua tentang keuangan. Nah, kita ke sekolah bawa uang atau tidak? Ada yang bawa uang? Semua bawa uang ya? Berapa dikasih uang sama orang tua? 5.000. Oke. Macam-macam ya. Terus uangnya diapakan itu uangnya? Semuanya dipakai jajan? Iya, ada katanya tidak. Oke. Kalau tidak itu dipakai apa uangnya? Masya Allah. Terus dipakai apa lagi? Selain itu menabung. Oke, pintar semua nih sebenarnya ini cuma tinggal mengulang saja. Oke, jadi di sini Bapak dan Ibu yang ada di depan akan berbicara mengenai uang. Di sini saya ada uang. Ada yang tahu tidak ini uang berapa? 1.000. Uang 1.000. Ini gambarnya apa ini gambarnya? Pintarnya. Oke, saya di awal kita kasih hadiah dulu sebagai langsung tepuk tangan. Oke, jadi kita bagi hadiah untuk memulai materinya penyegaran dulu. Ada yang tahu tidak uang 1.000 itu gambarnya apa? Oke, yang angkat tangan ya, yang di belakang. Berdiri nak. Oke, namanya siapa? Namanya cuma Tia. Namanya siapa nak? Apa? Oh, Altair. Uang 1.000 gambar apa itu uang 1.000? Cut Mutia, betul tidak? Betul. Yang lain bagaimana coba dibaca ini gambarnya apa ini? Bisa enggak baca ini? Oh iya betul katanya. Oke, Altair dapat hadiah. Hadiahnya uang 1.000. Oke, kasih. Altair. Oke. Kemudian Oke, jadi di Indonesia ada beberapa uang kertas ya yang kita gunakan. Ada uang kertas, ada juga uang koin ya atau uang logam. Kalau uang 1.000 ada tidak uang logamnya uang 1.000? Ada ya? Oke, ada ya. Kalau uang ini uang berapa? 1.000. Ada tidak uang logamnya? Oh, tidak ada. Kalau ini gambarnya siapa ya? Siapa? Pintarnya semua. Lihat di mana? Oh, ada memang di bawah. Siapa namanya? Dwi. Oke, Dwi dapat uang. Ini uang baru ya. Ini keluaran baru dari Bank Indonesia ya. Bisa dikasih. Oke. Setelah uang 1.000, uang pecahan paling rendah itu berapa? 1.000 kan? Atau ada di bawahnya 1.000?
500. Ada nggak uang kertasnya uang 500? Nggak ada, tapi dulu ada ya, waktu zamannya ibu masih kecil itu ada uang kertas 500. Di atasnya 500, 1000 uang monyet. 1000, kemudian 2000, selanjutnya adalah ada nggak uang 3000? Nggak ada. Selanjutnya uang ini 5.000 uang luaran terbaru ya, uang 5.000. Jadi sekarang uang luaran terbaru itu kecil-kecil kayak uang mainan. Makin kecil bilangannya, makin kecil juga uangnya. Oke, setelah 5.000 ini uang berapa? Pintar semua ya. Jadi ini yang dibawa ke sekolah tiap hari? Oh tidak, uang berapa? 5.000. Oh 7.000 berarti? Oh 5.000 berarti uang ini? Oh 10.000. 10, oke. Setelah uang 10.000 ada uang berapa lagi? 20.000 dulu ya, tapi ibu lagi kosong uang 20.000-nya. Jadi 20.000 itu warna apa? Pintar semua. Setelah 20.000? 50.000. Ini pecah uang lama ya. Oke, setelah 50.000 uang berapa? 100.000. Ada nggak yang bawa 100.000 ke sekolah? Ada. Oh, ada. Oke, kalau bawa 100.000 jangan belanjakan semua ya. Kalau siapa? Om Hendy ya ininya di bawah. Ya, Om Hendy senang kalau dibelanjakan semua sebenarnya, tapi jangan dibelanjakan semua kan kita ada infak, kita bisa pakai menabung, kita bisa pakai belanja dan dipakai lain. Nah, coba kita buka YouTube dulu. Apa itu literasi keuangan? Dan kita nonton ya ininya videonya. Ayo perhatikan. Diperhatikan, nanti ada kuis lagi, masih banyak ini hadiahku. Ada hadiahku, banyak. Jadi ada lagi celengan. Jadi anak-anakku semua, oke, silahkan diperhatikan dulu, disimak baik-baik. Nanti ibu kasih pertanyaan, silahkan dijawab ya. Silahkan disimak dulu. Kalau ada bentuknya bisa connect ke sini. K881. Jawab dulu. Pertanyaanku. Seksi K881. Coba kita scan. Ya, itu sana K881. Connected. Ayah atau ibu, adik-adik bisa membagi uang tersebut Low battery. Please charge. membeli jajan dan untuk membantu teman adik-adik yang sedang membutuhkan. Adik-adik dapat memperoleh uang dan ya, benar sekali. Literasi keuangan adalah bagaimana adik-adik bisa mengelola keuangan sesuai dengan adik-adik
Ya, benar sekali. Literasi keuangan adalah bagaimana adik-adik bisa mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika adik-adik diberi uang jajan oleh ayah atau ibu, adik-adik bisa membagi uang tersebut untuk kebutuhan. Misalnya, untuk ditabung, membeli jajan, dan untuk membantu teman adik-adik yang sedang membutuhkan. Adik-adik dapat memperoleh uang dari mana saja. Pertama, adik-adik bisa mendapatkan uang saku yang diberikan oleh ayah atau ibu. Kedua, tambahan uang karena adik-adik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayah atau ibu. Ketiga, hadiah dari ayah atau ibu atas prestasi adik-adik. Dan dari kreativitas adik-adik seperti membuat mainan sederhana, lalu kalian jual ke teman. Dari uang yang adik peroleh, adik-adik bisa membuat daftar catatan berapa uang saku bulan ini yang adik-adik miliki. Kemudian, berapa target tabungan adik-adik untuk bulan ini? Apa yang ingin adik-adik beli untuk bulan ini? Berapa yang ingin adik-adik sumbangkan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan atau untuk infak di masjid? Dan berapa yang akan adik-adik tabung? Adik-adik juga berlatih untuk hemat ya. Contohnya, jika adik-adik ingin membeli satu set alat menggambar dengan harga 100.000, sedangkan uang saku dalam sehari adalah 10.000, maka adik-adik harus berhitung berapa yang ditabung untuk membeli alat gambar dan berapa yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, dan kapan target alat gambar tersebut bisa terbeli. Selanjutnya, adik-adik melihat kembali dan mengontrol apakah penggunaan keuangan adik-adik sudah sesuai dengan yang direncanakan. Adik-adik bisa melihat kembali catatan di buku perencanaan. Dari sebagian uang yang adik-adik miliki, jangan lupa ya untuk berdonasi. Misalnya, infak di masjid, membantu tetangga yang membutuhkan, membantu saudara-saudara yang terkena bencana atau musibah. Membuat buku catatan atau tabel pemasukan dan pengeluaran uang. Gambar di atas adalah tabel pencatatan keuangan untuk 1 minggu. Agar lebih mudah dan dapat digunakan dalam waktu lama, adik-adik bisa membuat pada buku catatan dengan ditambah kreativitas gambar atau warna yang menarik. Adik-adik bisa membuat untuk buku catatan pemasukan dan pengeluaran serta rencana pengeluaran. Oke, baik, terima kasih. Jadi materinya sudah kita lihat di atas tadi. Ada yang bisa menyimpulkan tidak apa tadi ini yang kita nonton? Oke, coba berdiri. Namanya siapa? Cici. Apa Cici? Literasi keuangan. Nah, apa itu literasi keuangan, Cici? Apa yang Cici lihat di bawah? Apa itu literasi keuangan? Tahu. Tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Oke, apa itu literasi keuangan? Bagaimana kita mengolah apa yang diolah? Kue? Uang. Jadi bagaimana kita mengolah uangnya kita? Kita tiap hari dikasih uang oleh orang tuanya ke sekolah. Bawa juga bekal ya dari rumah.
rumah? Bawa bekal, bawa uang lagi. Oh tidak, ada yang tidak. Berarti memang harus jajan. Kalau tidak ya. Oke, ada yang bawa bekal, ada yang tidak ya. Jadi uang yang kita dikasih oleh orang tuanya kita tidak boleh gimana? Dipakai semua. Usahakan jangan dipakai semua untuk jajan. Kenapa? Oh, karena nanti habis. Oke, jadi apa itu? Oh, isin pipis. Oke. Isin pipis sendiri. Oke. Ya, jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan dan keinginan? Pernah enggak dengar kata butuh? Apa itu butuh? Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu kayak untuk Pintarnya, masalah. Oke. Jadi kebutuhan itu bagaimana untuk kelangsungan hidup? Apa untuk kelangsungan hidup? Oke, isin pipis 2 menit. Nanti semua isin pipis. Oke, jadi kebutuhan itu yang kita keluarkan untuk kelangsungan hidupnya kita. Gimana kalau kita tidak keluarkan uang itu untuk kebutuhan, itu ada dampak dari hidupnya kita. Apa contohnya? Makan. Harus tidak kita makan? Harus. Minum. Kemudian ada apa lagi ya? Mau beli buku, kalau di sekolah harus ada buku. Itu namanya kita butuh. Ada baju sekolah. Alat tulis. Kalau keinginan apa? Oke, mainan, jajanan. Artinya yang kalau tidak. Oke, isin pipis. Siapa lagi isin pipis? Oke, semua. Nanti ada hadiah aku kelewat. Kalau isin semua pipis tapi tidak apa-apa. Nah, daripada ditahan. Siapa mau isin pipis? Oke. Semuanya. Oke, tapi hati-hati banyak hadiah aku nah. Jadi jangan sampai terlewat hadiahnya gara-gara di sana, tapi tidak apa-apa ya, pipis juga tidak boleh ditahan. Oke, jadi uangnya kita yang dikasih sama orang tua itu kita harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apa kebutuhannya kita? Biasanya kalau kebutuhan itu kita sudah untuk buku dan seterusnya ya, alat tulis dan seterusnya. Kalau keinginan, kalau kita tidak belanjakan itu uang, kita tidak apa-apa. Tidak ada di dampaknya untuk kita. Misalnya kita mau jajan itu kita sudah beli coklat, kita sudah beli ultra coklat, ultra pink, ultra warna lainnya misalnya. Artinya sudah banyak. Berarti itu hanya keinginannya kita saja. Artinya ketika kita tidak membeli itu tidak apa-apa sebenarnya. Tidak pingsan jadi, kecuali mungkin lapar sekali ya, harus beli nasi kuningnya Om Hendy. Nah, itu berarti kebutuhan karena kelaparan tidak makan dari rumah. Jangan karena tidak boleh Kak belanjakan semua uangku, akhirnya tidak usah nih saya makan. Ini keinginan. Jadi kita harus membedakan antara apa tadi? Kebutuhan dengan keinginan. Ya, pintar. Oke, selanjutnya. Kuis, cepat nemu kuis. Tunggu ya, nanti di ujung lagi kita kuis. Nah, kemudian uang ini kita dapatnya dari mana? Ayah dan ibu, kakek dan nenek. Menjual di Pintar kamu. THR. Tante. Oke, jadi kita biasa dikasih uang dari orang tua karena kita belum mungkin untuk adik-adik ini, anak-anakku belum bisa menghasilkan uang sendiri ya. Jadi dari orang tua. Nanti orang tua yang mencarikan uang, tetapi uangnya jangan karena orang tua yang mencarikan, artinya kita boros. Nah, boros itu temannya siapa yang boros? Temannya setan. Ada nggak temannya setan di sini? Tidak ada, ya. Jadi yang mana temannya setan? Oh, tidak ada. Jadi harus hemat pangkal. Ada nggak tahu
pepatahnya. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Artinya apa? Kalau kita bisa berhemat, insya Allah ke depannya kita bisa menjadi orang kaya. Tapi kalau kita selalu boros, setiap dikasih uang, uangnya terus dipakai jajan habis semua, maka ke depannya, nauzubillah, kita bisa jadi miskin. Kalau saya lihat di sini semuanya orang-orang hemat ini, pangkal kaya kayaknya semua ini. Insya Allah ya, amin ya. Oke. Nah, jadi pendapatan yang kita dapat adalah hasil dari orang tua, dari kakek nenek, dan keluarga. Ada juga dari temannya, biasa kalau teman tak mau berbagi. Ada dari kakek nenek, biasanya karena prestasi mungkin ranking 1. Oh, di sini tak pakai ranking ya. Nilainya bagus, A semua. Kemudian apa lagi biasa prestasinya? Dapat 90, dapat bintang 3 murojaahnya dan siadanya apa semua ya. Nah, itu dapat bonus dari bunda-bundanya. Kemudian kita juga bisa mendapat penghasilan dari jualan, berbisnis ya. Berbisnis itu sebenarnya bisa dari sejak kecil kita lakukan ya. Bisa kita membuat kreativitas untuk dijual ke temannya, barang-barang bekas ya, tapi harus diolah dulu, jangan barang bekasnya langsung dijual ya. Ya, diolah dulu. Kemudian pengeluarannya tadi, kalau ada uang tak bagi 3 Ki. 1 untuk ditabung, 1 untuk dijajani, dan untuk kebutuhan untuk pintar sekali. Orang-orang yang membutuhkan atau infak di masjid atau ada celengan sedekah subuh. Bisa masukkan di celengan sedekah subuh di store setiap hari. Hari apa di bawah buka bersama? Hari Jumat ya. Jadi jangan dibelanjakan semua. Nah, setelah kita pengeluaran, bisa juga uang itu kita namanya rencanakan. Saya mau beli apa? Kira-kira apa targetnya? Apa yang mau dibeli dengan harga tertentu? Mau beli apa kira-kira nanti? Oh, iPhone 13. Berapa tahun itu menabung kalau masih kecil? Oke, iPhone 13 itu harganya berapa? 28 juta. Masya Allah. Saya juga harus menabung kalau itu ya. Oke, katanya mau beli iPhone 13. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga bermimpi. Bermimpi itu bagus ya. Mumpung mimpi itu gratis. Jadi jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Jadi kalau mimpi buruk, astaga, bagaimana itu kalau mimpi buruk? Berarti langsung berdoa sebelum tidur. Oke. Ini kita lihat ada celengan. Ini salah satu contoh bagaimana kita merencanakan uangnya kita. Jadi ada beberapa celengan itu bisa dicatat, bisa juga pakai buku ya. Tapi sekarang kan sudah ada celengan. Kita mau kumpul uang sebesar 18 juta tadi, mau beli iPhone 13. Katanya 18 juta. Nah, sekarang kita pakai ilmu matematikanya kita. Belajar matematika semua? Belajar bagi-bagi, kali-kali, tambah-tambah? Sudah. Kalau 18 juta bagi 12 berapa? Tidak tahu ya. Oke, jadi nanti kasih tahu bundanya. Siapa tadi yang mau beli iPhone itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, Esa mau beli iPhone 13, harganya 18 juta. Bagaimana ya? Esa mau kumpul uang selama berapa tahun? Kira-kira sampai kelas 6. Esa sekarang kelas berapa? 6 kurang 2 berapa? Berarti 4 tahun lagi Esa mau memiliki iPhone 13. Iya Esa, saat kelas 6 nanti ya. Jangan dulu. Oh, ada di HP, tak kira mau beli iPhone 13.
Oke, jadi targetnya Esa itu mau punya iPhone saat kelas 6. Ada 4 tahun ya. 1 bulan itu berapa 1 tahun itu berapa bulan? Oke, 12 bulan. Jadi kasih tahu saja bundanya atau kita bisa pakai kalkulator. Kita bagi. Jadi jumlah total uangnya kita bagikan dengan berapa tahun. Jadi kalau 18 juta, katanya Esa mau di kelas 6 nanti punya uang 18 juta. 18 juta kita bagi 4 tahun, 4.500.000 Esa yang kita harus kumpul dalam setahun. Ih, masih banyak Ibu. Oke, kita bagi bulannya. Oke, jadi dalam 1 bulan Esa harus mengumpulkan sebesar 375.000. Jadi kita bagi tahun dulu, kita bagi bulan, masih besar bulannya kita bagi hari. 1 bulan berapa hari? 31. Oke, ada 30, 31 dan 28 ya. Kita ambil umumnya saja 30. Bagi 30 berarti dalam sehari Esa harus mengumpulkan uang sebesar 12.500 rupiah. Nanti sampai 4 tahun ke depan Esa sudah ada nih uangnya 18 juta. iPhone, dapat nih iPhone. Ada hadiah iPhone ke sini Esa? Ada hadiah ke iPhone mau Esa? Kelas 6 Oh, bosnya gitu. Oh, jangan dipalik, Kak. Bosnya dipalik iPhone. Oke. Kalau begitu Esa saja yang kasih saya ya, karena saya tidak ada iPhone kurang. Mana nih Esa? Bos iPhone, kasih Kak dulu bos iPhone. Oke, jadi kita bisa bagi-bagi berapa target kita dalam sehari. Jadi kita tentukan dulu harganya berapa. Kemudian kita bagi per tahun, bagi per bulan, kemudian bagi per hari. Nah, tapi kita terbantu oleh celengan begini ya. Jadi setiap kita menceleng atau menabung silakan diarsir. Ya, sudah ada ya punyanya. Ini kalau target kita 2 juta. Kalau targetnya tadi 18 juta berarti harusnya lebih banyak ya. Oke, itu tadi perencanaan. Kuis, itu Pak mau kuis. Oke. Sebelum kita kuis, mungkin ada dari Pak Adi, kita mendengarkan dulu tambahan dari Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak solehku, anak-anak solehaku. Jadi tadi Ibu Ana sudah memberikan gambaran bagaimana supaya kita bisa mengatur keuangannya. Jadi uang itu yang diberikan oleh ayah, ibu di rumah atau kakek, nenek dan keluarga kita sebaiknya tidak dibelanjakan semua ya. Jadi uang bisa didapatkan anak-anak dari pertama dari ayah ibu, kemudian yang kedua dari prestasinya ya, prestasi misalnya di sekolah bagus atau hafalan Al-Qur'annya bagus. Nah, ada reward atau ada hadiah dari orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga karena anak-anakku di sini misalnya belajar praktek di sekolah membuat celengan dari barang bekas. Nah, misalnya atau membuat layang-layangan. Kemudian dipraktekkan, dibuat, bisa dijual ya. Nah, jadi belajar menjual misalnya di tetangga, di tante, di om, di teman. Ya, jadi kita ambil contoh dari Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah kita, Nabi kita yang menjadi tuntunan kita, beliau dari umur 8 tahun itu sudah menjual jasa. Nah, jadi beliau itu mengembala domba sehingga ada pendapatannya. Nah, contohnya misalnya adik-adik membantu orang tua, membantu kakek nenek, dapat uang itu berarti adik-adik sudah belajar menjual jasanya adik. Nah, itu yang pertama. Kemudian Rasulullah
kita, mulai umur 12 tahun, beliau sudah membantu pamannya untuk berdagang. Nah, jadi alhamdulillah di agama kita ada tuntunan kita untuk belajar untuk berbisnis. Nah, berbisnis. Jadi sudah ada contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasul kita. Nah, kemudian tadi kalau bisa uang yang adik-adik dapatkan dari ayah ibu, dari prestasinya, dari hasil jasanya adik-adik, jangan lupa disedekahkan ya, jangan lupa diinfak. Nah, bagaimana kalau kita infak, kita bersedekah, insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dikembalikan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Masya Allah. Jadi kalau misalnya anak-anakku bersedekah misalnya 10.000, 10 kali lipatnya berapa nak? 10 kali 10 berapa? 100. Jadi insya Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk 100.000. Tapi pun kalau misalnya tidak dikembalikan dalam bentuk rezeki uang, nah, rezeki kesehatan itu juga uang ya, itu juga rezeki ya. Nah, kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa membantu orang tua dengan baik, nah, itu juga adalah rezeki. Insya Allah kalau memang belum dibalas di dunia, insya Allah tabungan kita juga untuk di akhirat nanti. Ya, jadi perlu memang adik-adik mulai dari sekarang belajar untuk mengelola uangnya. Jadi uangnya itu kalau bisa jangan dibelanjakan semua. Kalau ada uang dari orang tua jangan dibelanjakan semua. Tadi ada contoh di video, kalau mau beli pensil warna harganya 100.000. Nah, adik-adik tidak mau buat repot ayah bundanya di rumah. Nah, mau beli krayon 100.000 misalnya, uang jajannya 10.000. Nah, berarti harus dipikirkan ya. Nah, sebelum dipikirkan bagaimana uang jajannya ini tidak dibelanja semua ya. Nah, uang jajannya disisihkan untuk menabung. Nah, misalnya 100.000 berarti dibagi dengan 30 hari. Misalnya kita mau bulan depan, misalnya sekarang bulan Januari tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 ya. Nah, tanggal 27. Jadi tanggal 27 bulan Februari saya sudah mau beli krayon. Nah, jadi harus ditarget ya, ditarget. Nanti bulan depan saya mau beli, uang saya 10.000. Berarti kalau 1 bulan itu sama dengan berapa hari? 1 bulan berapa hari nak? 30 hari. Nah, 100.000 dibagi 30. Nah, tapi misalnya uang kita harus sudah bagi, misalnya uang jajan kita per hari misalnya 4.000. Nah, berarti disisihkan, harus dibagi ya nanti, sehingga nanti 1 bulan kemudian kita sudah bisa mendapat untuk membeli sendiri krayonnya tanpa merepotkan orang tua kita. Tadi sudah ada contohnya misalnya celengan, ya celengan lebih memudahkan kita lagi karena ada catatannya. Kalau misalnya tidak ada celengan, ada anakku bisa mencatat di buku tulis uangnya dibelanjakan berapa, uang yang didapatkan berapa, sehingga nanti setiap bulan anak-anak itu bisa tahu berapa pengeluarannya, berapa pemasukan dari orang tuanya ya. Nah, itu tambahan sedikit dari saya. Nah, ada sedikit tambahan juga ya dari Ibu Gita untuk literasi keuangan. Ada yang bertanggapan? Oke, ya. Selanjutnya apa? Ibu anak kuis ya? Nah, langsung semangat semuanya kalau kuis ya? Semangat. Ya, saya pernah lihat fotonya Safran belajar berbisnis. Wah, Masya Allah, itu sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Dan teman-temannya, Safran dan teman-temannya belajar berbisnis di sekolah dengan menjual dagangan ya. Dagangan. Mungkin anak-anakku semua sudah di sini ya. Jadi kalau insya Allah kita menjalankan sunnah Rasulullah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Oke, jadi karena kita juga dibatasi oleh waktu ya, hari Jumat kita mau siap-siap juga untuk anak-anak cowok mau sholat Jumat. Nah itu tadi materi yang kita dapatkan mengenai pengelolaan keuangan. Jadi ingat ya adik-adik, ke uang yang dikasih oleh orang tua kita bagi ke dalam 3. Yang pertama adalah apa ya? Ya, infak dulu ya, Masya Allah. Infak atau sedekah. Jadi jangan takut untuk bersedekah karena Allah menjamin akan dikembalikan. Walaupun dikembalikannya belum tentu dalam bentuk uang, bisa jadi kesehatan atau yang lainnya. Karena kalau kita sakit kan keluar uang makin banyak. Ya jadi jangan takut bersedekah ya. Nanti ini sedikit mami uangku saya tidak mau bersedekah. Jangan takut bersedekah karena insya Allah akan kembali ke kita. Kemudian pengeluaran kedua tadi adalah untuk menabung. Jadi kita perlu perencanaan. Ingat pepatahnya, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ketiga ya reward untuk diri kita sendiri. Silakan jajan. Jajannya tidak usah terlalu banyak. Hati-hati jajan sembarangan ya. Sudah banyak kasus sampai di rumah sakit perut. Kalau dalam lingkungan sekolah oke, tidak apa-apa di tempatnya Om Hendy silahkan. Om Hendy tahu yang mana yang bisa dijual. Kalau jajan di luar, jangan jajan sembarangan ya di luar. Kalau kita pergi ke mall sama orang tua, jangan selalu tunjuk-tunjuk saya mau beli ini, padahal mainannya sudah ada di rumah. Itu namanya boros. Kita sudah ada boneka di rumah, pergi ke mall, beli lagi boneka. Itu boros itu. Mending kita kumpul uangnya, kita tabung, kemudian kita belikan iPhone atau mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri, mau pergi umroh, terus Masya Allah, saya juga mau umroh. Oke, jadi semuanya mau umroh, bunda-bundanya juga mau umroh, saya pun juga mau umroh. Jadi amin. Jadi kita semua menabung pakai target ya, usahakan jangan selalu pakai uangnya orang tua ya. Jadi kita bantu orang tua dalam menghemat. Oke, berikutnya kita akan kuis. Oke, sudah siap untuk kuis? Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita waktunya masuk ke kuis. Oke, pada senang semua ya. Pertanyaan pertama, tadi Ibu Ana sudah menjelaskan tentang ada 3 yang perlu diketahui untuk kita mengalokasikan uangnya kita, uang jajannya kita atau uang yang kita dapatkan dari membuat kreasi. Itu ada 3 tadi kan. Jadi siapa yang bisa menjelaskan yang pertama itu uangnya untuk apa dan untuk apa, kemudian untuk apa ya? Siapa? Yang pertama. Cici. Oke, Cici. Untuk nabung, ngajar, bersedekah di masjid. Jadi menabung yang pertama menabung, yang kedua untuk jajan katanya, yang ketiga untuk bersedekah di masjid atau menyedekahkan teman-teman yang membutuhkan, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, oke, Cici dapat coklat silver queen. Pertanyaan kedua, siapa yang tahu warna dan gambarnya uang 50.000? Yang pakai topi gondrong. Oke, silakan.
Silakan nak, silakan berdiri. Siapa namanya? Adnan. Jawabannya apa nak? Biru. Gambarnya apa? Siapa? Hah? Betul gitu kak? Mana? Saya lihat nah. Siapa tadi? Apa tadi jawabannya? Iya, pintar. Warna uangnya warna apa? Iya, pintar. Masya Allah. Hadiahnya apa ya? Ini. Mana yang tadi Oh, Abi? sosis. Notis. Yang tadi jawab itu siapa? Adnan. Adnan. Abi. Yang belum menjawab silakan beranikan dirinya ya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Bisa juga kalau sudah dapat hadiah. Ya, pertanyaan ketiga. Sama temannya. Tadi Pak Adi sampaikan Rasulullah mulai berdagang di usia berapa? Yang mana dulu? Ini dulu. Siapa namanya? Isa ya. Isa. Rasulullah membantu pamannya berdagang di usia berapa kan Isa? 8 tahun itu Rasulullah belum berdagang. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, 12 tahun. Namanya siapa? Deva. Ya, Deva benar. Dan Isa juga mendapatkan hadiah. Jadi Rasulullah di usia 8 tahun mulai belajar untuk mengembala domba. Mana tadi? Siapa? Isa. Deva. Isa ya. Ya, Isa juga dapat. Karena berani dapat hadiah. Ya. Masih banyak hadiahnya. Masih ada. Hadiah utama. Pertanyaannya, ya sekarang tadi banyak uang yang dikasih contoh ya sama ibu anak. Sekarang tadi uang 50.000 uang besar. Ya, sekarang uang yang agak kecil. Uang 10.000 warna apa? Yang paling belakang dulu ya. Dan depan sudah. Yang paling belakang ini siapa namanya? Ya, Aca. Ya, warna apa mas? 10.000. Arya. Warna apa mas? 10.000. Uang 10.000 warna apa? Warna apa uang 10.000? Warna ungu. Oke, warna ungu Oke, ya. betul. Ya. Apa Terus kawan? satu lagi, masih ada ya? Masih ada. Ya, yang di depan gambarnya gambar apa? Uang 10.000. Ini sudah dapat hadiah belum? Siapa namanya nak? Aisyah. Aisyah gambar apa? Uang 10.000. Iya, pahlawannya siapa? Kalau gambarnya apa nak? Iya. Gambar orang. Itu betul jawabannya. Ya. Yang Arya dulu tadi ya, dapat hadiah dulu tadi yang kasih warna ungu siapa? Mana Arya? Arya dulu. Ya. Coba siapa nak? Ada pahlawan juga ya di situ. Siapa nak nama pahlawannya? Ya, yang pakai peci putih, Pak Haji. Siapa namanya? Ya, Dwi. Nah, Dwi. Apa nama pahlawannya? Ya, dari mana beliau asalnya? Betul Ibu Ana? Ya, betul. Betul sekali. Kebetulan ada uang 10.000 juga di tangannya ya. Dan dapat hadiah. Jadi beliau ini bisa nanti dikasih adiknya, kakaknya, bersedekah namanya. Ya, cocok semua. Kalau mau bersedekah lebih bagus. Ya, jadi beliau itu pahlawan dari Papua ya. Nah, sekarang ya
Makanya tadi belajar menjual, kalau menjual silahkan. Ya, pertanyaan dua, masih ada dua hadiah ya. Nah, sekarang pertanyaan ini hadiahnya celengan. Duduk dulu yang tenang anak-anakku. Pertanyaan pertama. Jadi bapak dan ibu yang ada di sini dari kampus ya, dari kampus. Nah, ini agak sulit pertanyaannya karena hadiahnya juga spesial. Yang pertama, siapa yang tahu dari kampus, satu kampus saja ya, satu kampus dulu. Dari mana, kampus mana bapak dan ibu yang ada di depan sini? Nah, ini dulu siapa nak namanya nak? Amira dari kampus mana nak? Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, Amira dapat hadiah. Ya, sekarang kenal perempuan sudah? Sudah terbalik celengannya? Nah, ini agak sulit pertanyaannya juga seperti dengan yang tadi ya. Ada tidak anak-anakku yang bisa jelaskan apa itu literasi keuangan? Yang sudah dapat hadiah sudah ya, kita berbagi. Ada tak? Yang laki-laki ada, laki-laki apa itu literasi keuangan? Nah, ini yang paling belakang yang pakai peci putih juga. Ya nak, bisa dijelaskan nak? Namanya dulu siapa? Siapa namanya nak? Sakir. Sakir ya. Silakan anak solehku. Mengelola uang untuk atau menyisihkan uang. Bagaimana ibu anak? Oke. Alhamdulillah jawabnya benar. Dapat celengan Sakir. Mungkin yang dapat hadiah bisa maju kita berfoto. Sakir silakan yang dapat hadiah tadi. Saya. Untuk semua yang dapat hadiah, alhamdulillah bisa berfoto hari ini. Yang mungkin belum dapat hadiah, alhamdulillah dapat ilmu keuangan. Ya, insya Allah jadi anak sukses semuanya. Amin. Alhamdulillah, langsung ada yang mau praktekkan bersedekah hari ini. Masya Allah. Oke, diangkat ya hadiahnya. Mana nih sudah semua ya? Belum bisa semua. Belum semua. Ayo yang dapat uang ada uang 1.000, 2.000. Yang dapat hadiah uang juga boleh maju ya. Setelah itu kita maju semuanya. Oh iya dapat sosis. Oh iya. Oke, ayo kita foto dulu. Ya, senyum semuanya. Fatimah. Ya. Angkat hadiahnya 1, 2. Itu enggak melihat ke sini. Jangan ditutupin mukanya ya. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih anak-anakku semua yang sudah hadir hari ini, buat bunda-bunda juga, dan Ustaz yang berikan kesempatan kepada kita untuk sharing ilmunya. Semoga bisa bernilai pahala, semoga bisa berberkah. Ya. Sebelum kita tutup, ada penghargaan untuk sekolah dalam bentuk piagam. Mungkin ada dari bunda atau ustadz atau kepala sekolah yang bisa mewakili menerima piagam penghargaan. Ya. Ada foto. Ya, diwakili oleh Ketua Tim Pengabdian Laskar Masyarakat Andriani. satu, dua, tiga. Ya. Ada renangan. Kenapa jangan di sini? Sudah. Mari Pak. Mari Pak. Ya, sampai ibu guru, bunda-bundanya mungkin bisa kita juga foto. Kepala sekolah, Pak, kepala sekolah. Sampai. Sama anak-anak sekalian yang ada sini. Ayo gini. Yang putrinya. Kopi di ini botol Kaisa yang sangat jelek. Sini foto, sini foto. Kenapa di sini semua?
Apa bisa?